Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Mas, kenapa mas? Pusing kepalanya? Enggak, kenapa? Gak apa-apa. Tasnya ditaruh belakang aja biar enak nanti. Ya. Hari ini Mas Angga belum masuk lagi ya? Masih sakit? Masih. Kamu jenguk ta Nabila biar cepet sembuh ya? Karena Mas Angganya ketua kelas belum masuk, jadi wakil ketua kelas yang memimpin doa. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Kemudian sebelum kalian belajar, marilah kita yel terlebih dahulu agar kalian bersemangat, biar nggak ngontok kayak siapa Mas Hilmi, apa Imam. Silakan Mas Andika dipimpin yel terlebih dahulu. Sangka bisa. Sangka hebat. Sangka Bisa hebat. Sangka bisa sempurna. Siap unggul. Tepuk tangan dulu. Baik, yang tidak masuk berarti Mas Angga masih sakit, kemudian si kembar Azrul juga nggak masuk dua-duanya. Ada yang tahu kemana? Pergian. Kamu kok tahu terus? WA-an sama kamu ya? Kamu nanya. Baik, itu hanya pembukaan biar kalian ceria untuk pagi hari ini karena cuacanya masih mendung. Syahdu sekali biar kalian tetap semangat dalam pagi menjalani aktivitas pagi hari ini. Sebelum kita mulai materi pagi hari ini, kemarin kalian sudah menerima materi dari Bapak tentang sistem PGMFI. Mulai dari kerusakan pada sensor CKP, kemudian apalagi kemarin? BAS, kemudian VS, dan apa yang terakhir? Bukan EOT, ISS atau Idealist Control ya. Untuk yang sekarang, kamu kemarin nggak merhatikan ya. Jadi kalian kemarin sudah memahami kalau CKP yang rusak efeknya pada apa? Tidak bisa menyala karena CKP untuk mengatur busi dan awal start. Ya. Kalau yang rusak kemarin tuh VS-nya, efeknya pada sepeda motor apa? Speedometernya tidak nyala. Kemudian kalau yang rusak pada TP-nya, belum tahu karena TP kita bahas untuk pada pagi hari ini. Jadi kalian kemarin sudah memahami semuanya, sudah bisa menganalisis. Kemudian di sini materi selanjutnya yaitu meneruskan yang kemarin. Mendiagnosis kerusakan sensor TP pada sistem injeksi PGMFI. Yang kedua ECT, yang ketiga MAP, yang terakhir adalah injektor. Jadi kalian harus bisa mendiagnosis kerusakannya, kemudian mengevaluasi, kemudian menyimpulkan yang rusak itu pada apanya. Semisal bisa kabelnya rusak, bisa sensornya sendiri yang rusak. Kalau sudah kemarin ada kejadian kelompok 1 ya, ditanyain sama Mas Aldi, ditanyain kalau sudah di reset tapi masih muncul terus gejalanya, berarti pasti itu sensornya yang rusak, bukan kabelnya atau soketnya. Bisa dipahami? Sebelum kita melanjutkan ke materi ini, ada yang ditanyakan apa tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kalian sudah paham. Kita langsung masuk ke materi ini. Baik, sebelum masuk ke alur pembelajaran, kalian harus bisa nanti menguasai materi hari ini, yaitu mengevaluasi, mendiagnosis, dan menentukan masalah. Karena apa? Di sini adalah materi PGMFI terakhir. Setelah ini besok kalian akan praktek. Karena apa? Ini adalah bekal yang paling penting. Kemarin saya WA-WA-an sama kakak kelas kalian yang namanya Hamdan. Itu kemarin minta kerjaan, kemudian saya masukkan ke bengkel resmi Honda di Ramayana, Gresik. Sekarang gajinya sudah 4,5 juta. Ya, tepuk tangan. Itu karena apa?
dia tidak megang sasis, tidak megang mesin, hanya megang PJMFI-nya saja. Tidak kotor-kotoran, tapi hanya megang PJMFI. Jadi PJMFI ini sangat penting karena sepeda motor sekarang sudah menggunakan PJMFI semuanya. Karbu sudah banyak yang ditinggalkan, walaupun masih ada, tapi sudah sangat sedikit, sangat jarang kita menemukan sepeda motor karbu di jalanan. Bisa dimengerti? Nah, nanti kita akan belajar mengungkap permasalahan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Setelah itu KKM-nya seperti biasa 75. Ada nilai kelompok sama nilai individu. Di akhir pembelajaran nanti ada yang namanya post test lewat kuisis. Kemudian kegiatan pembelajarannya nanti Bapak akan membagi kelompok. Setiap kelompok ada 4 anak sama ada 1 ketua. Ketua itu yang bertanggung jawab untuk mengondisikan kelompoknya, bagaimana caranya mengungkap permasalahan yang sudah saya kasih di pertemuan di grup WA kalian masing-masing atau di LKPD. Bisa dipahami? Ya, sebelum Bapak membagikan kelompok kalian, ini hanya mengulas pemateri yang kemarin. Masih ingat semuanya ya? Saya ingin tanya, saya ingin tes. ECT, engine coolant temperatur atau engine oil temperatur. Nabila, kalau ECT-nya rusak, efeknya pada sepeda motor apa? Meneruskan apa? Itu pasalnya yang mengirim ECT kepada ECM soal suhu. Oh, untuk suhu. Ada yang bisa melengkapi jawaban dari Nabila? Kacung? Gimana, Cung? Tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup, karena apa? Karena tidak ada yang mengatur suhunya. Tidak ada yang mengatur suhunya. Benar sekali, tepuk tangan untuk Kacung. Maksudnya gitu Nabila ya? Ya, tapi tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Karena cewek itu hanya dikasih kata-kata romantis sama cowok. Ya. Kemudian ada injektor. Azizi, injektor fungsinya untuk apa? Kalau injektornya rusak, nggak bisa hidup. Otomatis dia tidak bisa hidup. Tekanannya ada yang masih ingat berapa? 263 sampai 316 Ya. kPa. Kilo Pascal. Benar sekali. Kemudian kemarin kita juga sudah menjelaskan mengidentifikasi kerusakan, mendiagnosis kerusakan pada O2 sensor. Alvin, O2 sensor fungsinya untuk apa? Betul apa salah? Salah. Yang benar apa? Mendeteksi O2 pada jalur keluar. Nah, pada gas buang. Kalau O2-nya rusak, akibatnya apa? Amirul Mukminin. Kalau O2-nya rusak, identifikasinya gimana? Efeknya apa pada sepeda motor? Eka, apakah? Ya, O2. Tidak bisa mengetahui suhu mesin. Ada yang bisa membenarkan jawaban dari Eka? Boros, bisa jadi boros. Ya. Karena apa? Yang mengatur atau mendeteksi gas buang itu adalah sensor O2. Kalau campurannya tidak pas, maka O2 sensor ini yang ngirim sinyal ke ECM. Kalau O2 sensornya ini rusak, otomatis tidak bisa mengirim sinyal. Jadi campuran sama bahan bakar sama udara, terserah sepeda motor itu sendiri ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Di sini ada video permasalahan. Semoga wifi-nya bisa lancar untuk membuka ini.
Silakan diamati. Bukan ini yang diamati, ini sponsor. Premium saya nggak punya uang premium. Bentar, habis ini. Nah, di sini ada kerusakan pada sepeda motor Beat terjadi kedipan. Bentar, silakan diperhatikan dulu. Ini ada kedipannya. Jadi ada konsumen, suatu hari ada konsumen yang datang, dia mengeluhkan ketika dibuat kendara, tiba-tiba sepeda motornya mati. Kemudian indikasinya adalah keluar kedipan pada speedometer. Setelah dicek kedipannya sama yang punya bengkel, nah ternyata kedipannya adalah 5 kedipan panjang sama 2 kedipan pendek. Artinya kerusakan pada CKP ya, betul sekali. Setelah itu bengkel tersebut langsung menuju ke sensor CKP. Jadi fungsinya itu untuk mengetahui kerusakan letaknya sensor CKP itu di mana. Kalau tidak bisa membacanya, otomatis nanti bisa semua kabel dibongkari. Jadi kalau sudah paham kedipannya berapa jumlahnya, langsung menuju ke CKP. Di sini ternyata ada kabel yang terkelupas. Kok bisa, Pak? Ya bisa, namanya sepeda motor, kena gesekan, tergencet, bisa juga kena tikus. Nah, akhirnya rusak, otomatis sepeda motor itu mati. Seperti itu. Setelah itu kalian mengidentifikasi, kalian harus bisa membuat diagram seperti ini. Nah, seperti ini. Tadi mesin tidak dapat menyala ketika di start. Gejalanya yang pertama. Setelah itu bisa menyala, tetapi ketika dibuat berjalan sepeda motor itu tiba-tiba mati. Setelah itu tidak bisa di start sama sekali. Kemudian diperiksa, ternyata konektor sensor CKP rusak atau longgar. Tadi di video tadi yang rusak adalah kabelnya, berarti bisa diisolasi, langkah perbaikannya bisa diisolasi atau disambung atau diganti kabel dengan yang baru. Kode kerusakannya adalah 52. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Ini nanti Bapak akan bagi kelompok kalian untuk mengidentifikasi kerusakan yang ada pada sepeda motor Honda Beat sama Honda Vario. Untuk kelompok 1 membahas tentang kerusakan yang ada di sepeda motor Vario, kelompok 2 sama Vario, kelompok 3 Beat, kelompok 4 Beat. Di sini saya bagi kelompok. Untuk ketua kelompok yang pertama ada Eka Muhammadani dengan anggota Ahmad Dwi Cahyono, kemudian Farid sama Alvin. Kelompok 2 ketuanya mana ini? Ketuanya Andika Dwi Cahyo Firdaus, anggotanya Imam Latif sama Nabila. Kelompok 3 ketuanya Aldi Dwi Saputra, anggotanya Aditya Gutama, Amiruddin sama Eka Prastia. Kelompok 4 ketuanya Kacung, anggotanya Azizi, Ariska sama Amirul Mukminin. Bisa dipahami? Nah, nanti ketua kelompoknya seperti biasa bertanggung jawab untuk mengondusikan anak buahnya. Silakan pindah sesuai tempat kelompoknya. 1, 2, 3, dan 4. Ketua kelompoknya silakan mengambil LKPD. Sebelum berdiskusi, Bapak
kasih tahu aturannya terlebih dahulu. Di sini ada indikator pencapaian kompetisi. Jadi kalian harus bisa memahami ini. Ada 4 yang harus kalian tuntaskan untuk hari ini, yaitu TP, kemudian EOT, MAP, sama injektor. Jadi fokusnya ke 4 permasalahan itu saja. Mulai dari mendiagnosis, mengevaluasi, dan menyimpulkan kerusakan. Bisa dipahami? Di baliknya ada link YouTube. Setiap kelompok nanti berbeda-beda link YouTube-nya. Nanti kalian mengungkap permasalahan yang ada di YouTube ini. Kemudian ada langkah-langkah pemeriksaannya, mulai dari pembacaan kode mil, kemudian alur pemeriksaannya, contoh untuk mengidentifikasinya. Kalian nanti tugasnya dikerjakan di paling belakang sendiri sini. Ini hanya contoh saja. Jadi nanti kalian permasalahannya apa? Cari permasalahan yang paling banyak pada sepeda motor yang terjadi. Yang paling banyak mencari masalah itu yang mendapatkan nilai yang paling bagus. Sudah bisa dipahami? Sudah, silakan dikerjakan setiap kelompoknya. Untuk PPT-nya nanti dikirim ke WA saya kalau sudah selesai. Sudah, nanti kerjakan. Ini berarti gambar lagi. Kok gambar? Nulis lagi. Iya, nulis lagi. Sini, apa? Mau terus di depan apanya? Gak apa-apa. Ini contoh saja ini. Ini contoh saja. Tapi dilihat di Google kan ada. Nah ini. Nah ini kan sudah ada 3. Tinggal ditambahin ya. Nanti tinggal dibagi siapa yang maju, siapa yang tanya, siapa yang bertanya ya. Nanti tanya terserah. Kalau kelompok lain nggak bisa jawab, nanti saya yang bantu jawab ya. Dan ini kan ada. Tinggal nambah aja gejalanya, selain itu apa aja, apalagi gitu. Ya. Yang ini kok baru ya? Gak apa-apa. Iya sih. Nah, ini nanti kan ini sudah ada contohnya, tinggal ditambah aja. Selain itu, apalagi yang rusak, ya. Udah, gimana, paham? Azizi. Nah, di sini kan sudah ada kan. Nanti tinggal ditambahi saja. Tinggal ditambahi kerusakan-kerusakannya yang sering terjadi selain itu. Ini kurang MAP. Ya, kurang MAP. Nanti ditambahi lagi di sini kerusakannya di apanya. Jangan kan tidak mungkin dari konektornya saja. Kabelnya saja kan ada faktor lain yang rusak. Ya. Ketika magang juga kan sudah tahu kalian. Ya, silakan dilanjutkan.
Waktu untuk diskusi 30 menit ya. Saya lupa. Banyak masalah. Kemarin kan ada acara. Ibu bupatinya minta anak untuk kerja. Cari gali informasi yang banyak. Enggak. Enak juga. Gimana? Cari. Mapnya kan belum. Sekarang berlakukan sakit terus kasih mulu. Karena sudah gitu. Itu yang kita sampai jadi bukti. Itu masih dari taksi. Pak,
mode 1. Kalau di mode 2 efeknya. Makanya ada satu mode gara-gara tidak ada sensor map. Kalau ada sensor map itu satu ya dia otomatis bekerja sendiri masuk lagi sensor map di sini. Paham? Apa? K. Guyu ae. Sing map gimana map? Gak temu. Kamu beat ya? Vario. Vario aku. Kalau nggak ada map, gimana efeknya? Manifold, absolute, pressure. Efeknya apa kalau nggak ada map? Kalau sepeda motor beat, kan nggak ada mapnya. Kalau di setting mode 2 gimana efeknya? Nah, sama. Kalau nggak ada mapnya, kalau mapnya rusak, ya efeknya kayak gitu. Nah, fungsinya di setting mode itu untuk mengetahui ketinggian. Semisal contoh, kamu di bawah sini ya. Kalau naik gunung, semakin naik ketinggiannya, otomatis nafasmu juga akan ngos-ngosan. Ya kayak gitu. Makanya diperlunya di setting mode itu untuk menyesuaikan butuh tekanan udara seberapa di posisi tinggi yang seberapa. Kalau ada mapnya sudah otomatis. Kalau mapnya rusak berarti tidak ada yang informasikan udara tekanan tersebut ke ECM. Nah, kayak gitu. Dua 20 menit lagi, masih lama. Langkah perbaikan. Gimana? Langkah perbaikan kalau solusi. Kalau sensornya, semisal yang rusak kabelnya disambung. Kalau 2 sensornya ganti baru, sensornya nggak bisa diperbaiki. Kalau soketnya ya ganti baru, soket kan atom nggak bisa diperbaiki. Sebenarnya toh. Di ECM tidak ada yang menginformasikan udara ke ECM. Kok ECM? Map. Kan 4 toh. TP, ECT, map sama injektor. Kalau mapnya rusak tidak ada yang menginformasikan tekanan udara ke ECM. Itu formulasi tidak ada yang menginformasikan udara ke ECM. Gak boleh nyontoh, balik. Udah punya kelompok sendiri-sendiri. Tidak bisa hidup. Ya kalau injektornya rusak ya otomatis nggak bisa hidup. Kalau tekanannya, kalau injektornya mampet bisa hidup tapi susah. Kan bisa hidup sama tidak bisa hidup. Hampir sama. Nanti tanyakan, injektor itu bisa rusak enggak? Kan ada lubangnya kecil kan? Nah itu kan bisa tersumbat kalau bensinnya kotor, tidak sesuai dengan aturannya. Nyempotnya nggak sesuai. Dan nanti disiapkan pertanyaan ya. Nanti disiapkan pertanyaan. Ini juga nanti disiapkan pertanyaan. Kenapa? Kalau kan misalnya masalahnya itu berpendudukan tinggi, itu masuk apa enggak? Ini masuk. Berarti mapnya itu lemah. Pembacaan Tingginya itu salah ya. Ada kan di Google mobil. Sama aja pakai mobil juga sama. Gejalanya hampir sama. Sepeda motor kan mengadopsi sebenarnya dari teknologinya yang ada di mobil. Remote pun juga sama. Lebih duluan mobil kan menggunakan remote, baru dikembangkan ke sepeda motor. Ya Cong ya?
Ya Pak ya. Oh ngerti Hamdan enggak? Kelas TBSM 2. Iki ngerti Hamdan? Sak kelas karo Eva. Mondok dulu dia di Pasinan ini. Hamdan Sandi Pradana namanya. Bisa. Ya disebut naik nggak apa-apa. Yo, kakak kelas MI gitu ya. Kalau di rumah kan panggilannya Dendi. Oh, Dendi. Itu kerja tak tanyain paling sepi nerima gaji berapa satu bulan 3 juta. Terus nek 3 juta sekelas kalian kan wis banyak. Tapi ini kok ketoke abot berapa? Abot ketok aneh. Laki-laki Model mesin beda. Kan masih sering cetak sama saya. Iya. Kadang diberi kalau masalah-masalah sih Ya malah enak toh ilmunya banyak. tapi di penting kena niat tenanan. Daripada ke ahas-ahas yang lain mending gitu. MPM kalau bisa di MPM juga enak. Tapi kalau anak baru mesti di prank dulu sama senior-seniornya. Namanya kerja kan nggak ada yang enak. Udara? Enggak. Tapi dia salah satunya berfungsi untuk mengatur debitnya itu. Caranya gimana? Dia kan mendeteksi udara, kemudian ngirim sinyal ke ECM. ECM mengatur, oh udaranya segini, tekanannya segini, kasih debit segini, kayak gitu. Iya mbak ya. Kalau yang ngatur map salah, yang ngatur ya ECM tetap. Map itu hanya memberikan informasi. Iya nggak masalah memberi sinyal ke ECM bahwa tekanan udara yang ada di sekitarnya itu segini. Berarti membutuhkan bensin segini. Kan 3 yang penting itu udara, bahan bakar sama api. Map nggak ada hubungannya sama sekali sama pengapian. Yang hanya hubungan sama pengapian itu cuma CKP saja. Jadi tinggal mengatur udaranya, mengirim sinyal ke ECM. ECM ngatur semprotannya injektor. Bulet gitu toh. Waktu terus berjalan. Riset map. Nanti di presentasi dijelaskan juga cara ngerisetnya ya. Kayak kemarin, siapa? Gara-gara Nabila. Nanti dijelaskan gampang kan cara ngerisetnya. Pertemuan selanjutnya kan kita praktek. Yang masuk pertama kelompok 2. Siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Kusari Firdaus.
kami dari kelompok 2 akan menganalisis penyebab dan kerusakan yang sudah diberitahu oleh Pak Anas. Di sini saya akan membacakan jumlah kutipan pada kode kerusakan. 1 kutipan manifold absolute pressure. 7 kutipan engine oil temperature, engine fuel temperature. 8 kutipan throttle position. 9 kutipan intake air temperature. 12 kutipan injektor. 21 kutipan O2 sensor. 29 kutipan filter air control valve. 33 kutipan engine control mobil. 52 kutipan TKP. 54 kutipan valve air sensor. Di sini saya akan membedakan hasil diskusi dari kelompok kami untuk permasalahan adalah mesin sulit dihidupkan pakai suhu rendah 80 derajat celcius. Kemungkinan penyebab terjadi malfungsi ECM, sensor atau rangkaiannya, ECT, konektor ECT, sensor rusak atau longgar. Menentukan kerusakan ECT sensor dengan kabel kehidupan 7 mengalami kerusakan. Untuk langkah perbaikan, jika konektor sensor rusak, maka harus diganti dengan konektor yang baru. Dan kalau cuma kabel yang putus, bisa disambung atau isolasi agar sensor kembali normal. Untuk yang kedua, akselerasi mesin buruk. Untuk kemungkinan penyebab terjadi malfungsi TP, sensor atau rangkaiannya. Yang kedua, konektor TP, sensor rusak atau longgar. Untuk menentukan kerusakan, TP sensor dengan kabel kehidupan biji mengalami kerusakan. Langkah perbaikan, jika konektor sensor rusak, maka harus diganti dengan konektor yang baru. Dan kalau cuma kabel yang putus, bisa disambung atau isolasi agar sensor kembali normal. Untuk yang ketiga, mesin tidak bisa hidup. Kemungkinan penyebab konektor injektor rusak, terjadi malfungsi injektor atau rangkaiannya. Menunjukkan kerusakan injektor dengan kabel kehidupan 12 mengalami kerusakan. Langkah perbaikan, jika konektor sensor rusak, maka harus diganti dengan konektor yang baru. Dan kalau cuma kabel yang putus, bisa disambung atau isolasi agar sensor kembali normal. Untuk yang keempat, saat digas akselerasi menjadi terlambat, emisi gas juga menjadi lebih banyak dari biasanya. Kemudian penyebab konektor sensor remah rusak, kabel sensor putus. Menentukan kerusakan, sensor remah dengan kabel kehidupan 1 mengalami kerusakan. Langkah perbaikan, jika konektor sensor rusak, maka harus diganti dengan konektor yang baru. Jika cuma kabel yang putus, bisa disambung atau isolasi agar sensor kembali normal. Berikut saya akan memberitahu cara menyeting itu. Langkah pertama, siapkan kabel SCS atau short connector service. 2. Buka soket DLC. 3. Tambahkan kabel SCS ke soket DLC, lalu kabel SCS tidak boleh melebihi dari 5 detik, lalu tambahkan kembali kabel SCS ke soket DLC. Jika kabel tidak menyala dan tidak ada kebutuhan, maka settingan itu berhasil. Lanjut ke cara setting mode. Tarik gas sampai mentok, hidupkan kunci kontak, tunggu sampai kabel berkedip. Setelah berkedip, lepaskan tarikan gas lalu lihat berapa kehidupan pada mobil. Jika satu kutipan setting mobil 1 berhasil. Ya, silakan ditutup. Ada pertanyaan buat saya? Berikut cuma dari kelompok kami ada yang ditanyakan. Silakan angkat tangan. Kalau ada yang tanyakan. Ya, Di. Kenapa terkadang sensor injektor itu tidak bisa menyemprotkan berbagai secara maksimal, secara
normal. Terkadang kok hanya keluarnya sedikit. Apa yang menyebabkan? Bisa dari full pumpnya atau dari sensornya rusak. Kalau sensornya rusak nggak bisa sensornya normal. Itu bisa lagi sedikit normal. Biasanya dari tekanan udaranya itu kurang. Dari tekanan pump sama terus Ya, ada yang bisa menambahkan? Udah, gak ada yang bisa menambahkan? Kalau injektornya tekanannya semprotannya kecil, bisa jadi yang pertama betul katanya Mas Andika, yaitu yang pertama tekanan dari full pump kecil, otomatis semprotan injektor juga lemah. Yang kedua bisa juga kalau sensornya yang rusak, otomatis sudah nggak bisa nyemprot. Nah, kalau sensornya, kalau injektornya, kalau pertanyaannya kan cuma lemah semprotannya, bisa jadi gara-gara lubangnya injektor itu kotor. Karena ada lubangnya. Iya, Pak. Waktu di bengkel magang pernah bersihkan injektor. Pernah. Nah, itu gara-gara injektornya lubangnya tersumbat, ada yang kotor, ada yang tersumbat, otomatis semprotannya sudah lemah. Akhirnya dibersihkan. Kotornya gara-gara apa? Gara-gara bensin atau bahan bakar itu yang kotor memang. Waktunya diisi pertama, isinya pertalite terus, apalagi diisi premium biasa. Apalagi diisi di pom bensin yang di pinggir jalan. Untuk himbauan saja ya, kalau ngisi bensin jangan sampai pada saat kalian hujan. Ngerti maksudnya? Kan hujan, kalian bersepeda motor pakai mantel hujan, bensinnya habis, langsung masuk ke dalam pom. Setelah itu kamu buka tangkinya, ketotosan banyu, wes alamat, injektormu akan rusak. Injektor itu harganya agak mahal soalnya. Walaupun badannya kecil, harganya agak mahal. Ya, bisa dimengerti? Ada yang tanyakan lagi enggak? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah, kelompok 4 kacung. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Kembalikan. Ya, silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdi Saputra. Nama saya Nurdin. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami sudah mendiagnosis kerusakan atau gangguan berupa indikator kode sistem injeksi PJMFI, menganalisis kerusakan atau gangguan berupa indikator kode sistem injeksi PJMFI, dan ada beberapa video-video yang telah dikirimkan oleh Pak Anang ke grup kami. Dan di sini ada beberapa kode-kode kerusakan dan jumlah kedipannya. 1 kedipan manifold absolute pressure, 7 kedipan engine oil temperature atau engine coolant temperature, 8 kedipan throttle position, 9 kedipan intake air temperature, 18 kedipan injektor, 21 kedipan
O2 sensor, 29 kedipan idle air control valve, 33 kedipan engine control module, 54 kedipan bank angel sensor. Dari hasil video tadi, kami menemukan beberapa masalah yang tertera pada layar. Yang pertama adalah Permasalahan gejala mesin sulit dibuka pada seluruhnya kemungkinan penyebab jadi malfungsi ECT sensor atau rangkaian konektor ECT sensor rusak membuat mesin dapat menyala namun beberapa detik kemudian akan mati. Menentukan kerusakan ECT sensor dengan kabel depan ujung mengalami kerusakan. Langkah perbaikan periksa soket dan kabel jika soketnya yang rusak harus diganti dan jika kabelnya yang putus disambungkan kembali. Kemungkinan berubah fungsi DP sensor atau rangkaiannya. Monitor DP sensor rusak atau pengapian lemah menemukan kerusakan. DP sensor dengan kode simpan mengalami kerusakan. Langkah perbaikan periksa soket dan kabel jika soketnya yang rusak dan jika kabelnya yang putus sambungkan kembali. SIM tidak bisa hidup. Konektor injektor rusak, terjadi malfungsi injektor atau rangkaiannya dan berada di sekian akhirnya terjadinya ada menentukan kerusakan. Injektor dengan kode 512 mengalami kerusakan. Langkah perbaikan periksa soket dan kabel jika soketnya yang rusak harus berhenti dan jika kabelnya yang putus sambungkan kembali. setelah menentukan hasil tersebut, kami melakukan riset pada ECM dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, lepaskan cover sehingga DLC kelihatan. Kedua, pastikan kunci kontak pada posisi off. Ketiga, lepaskan DLC card atau penutup DLC. Keempat, hubungkan DLC soft connector pada warna kabel coklat, hitam atau hijau. Selanjutnya, putar kunci kontak ke posisi on. Lepaskan DLC soft connector dan laksanakan kembali dalam waktu kurang dari 5 detik. Jika lebih dari 5 detik, ulang dari awal. Setelah itu, lampu nil akan berkedip pendek secara terus-menerus menandakan bahwa riset ECM berhasil. Selanjutnya, putar kunci kontak ke posisi off, lepaskan DLC soft connector dan pasang kembali penutup DLC. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan. Ya, di sini dulu. Sebenarnya fungsi TP sensor itu buat apa sih? Kok bisa mengakibatkan akselerasi mesin dulu? Sensor TP itu sebenarnya untuk mendeteksi udara atau bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Dalam ruang bakar udara dan bahan bakar itu masuk lewat situ sehingga dideteksi oleh sensor TP. Jika tidak terdeteksi, maka akselerasi akan buruk. Karena apa? Karena bahan bakar dan udara yang masuk tidak teratur secara tepat, sehingga dapat menyebabkan akselerasi mesin buruk. Sudah cukup apa kurang? Gimana, puas apa enggak? Pas. Puas. Jawabannya kurang tepat, puas. Jawabannya sudah masuk, cuma saya ingin meluruskan jawabannya. Biar tidak salah paham nanti, biar tidak miskonsepsi ya. Di TP itu hanya mendeteksi udara. Lewat apa Pak mendeteksi? Ya lewat tangan kamu sendiri yang menggerakkan. Yang menggerakkan buka tutupnya itu adalah gas yang digerakkan oleh tangan sendiri. Kalau TP-nya itu nggak bisa buka nutup, gasnya ini selingnya bisa putus atau sudah karatan, otomatis buka tutupnya juga tidak akan sempurna. Itu yang menyebabkan akselerasi buruk. Buka tutupnya itu yang dikirim, bukan udaranya, tapi posisinya. Namanya throttle posisi sensor. Hanya mengirimkan posisi throttle-nya saja, bukan udaranya ya Mas. Kalau udara beda sendiri lagi. Ada ACV, ada MAP. Kalau TP hanya menginformasikan bukanya saja. Ya, bisa dipahami? Bisa. Itu namanya sensor throttle position sensor. Tidak ada sensor air position, bukan, tapi sensor throttle position.
hanya posisi throttle-nya saja yang dikirimkan, bukan udaranya. Ya, sudah benar jawabannya, tapi kurang tepat sedikit. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Gimana kalau speedometernya itu mati, kan yang informasi titipan kan speedo kan itu mati, terus kalau buat jalan sepedanya tiba-tiba mati, itu gimana cara menentukan kerusakannya? Kalau speedonya itu kan speedo sama odometernya itu Speedo digital. Biasa ya. Gas. Ya, coba jawab silakan. Ya biasanya kalau sudah sekarang kan banyak yang digital ya. Kalau terkena air itu suka error ya. Itu biasanya bisa dideteksi dari dilihat secara dibongkar secara langsung, karena kan tidak dapat dilihat dari kedipannya itu. Jadi mau tidak mau ya harus dibongkar, tapi kita harus mendiagnosis terlebih dahulu. Permasalahannya itu lebih mengarahnya kemana, cenderung ke sensor apa gitu, baru dibongkar. Wah, bingung ya. Jawabannya benar, dibongkar semuanya, tapi ya kalau dibawa ke bengkel, otomatis orang bengkel akan bilang ini speedonya rusak, dibenerin dulu speedonya baru bisa dibenarkan untuk selanjutnya. Otomatis dibenarkan speedonya dulu, entah itu konslet gara-gara kena air, entah itu kabelnya putus atau dan lain sebagainya. Nah, kalau di awang-awang takutnya malah kena ECM-nya. Kalau sembarangan riset, sembarangan untuk perbaiki. Yang urutan terakhir tetap speedometernya dibenarkan dulu. Setelah dibenarkan, kalau yang punya nggak mau dibenarkan, dipinjamkan dari sepeda motor lain, dibuat baca itu saja. Pernah lihat di bengkel? Ya, jelas. Ya. Silakan kalau ada yang tanya lagi. Ya, silakan. Gimana tandanya kalau riset ECM itu gagal? Riset ECM. Ya. Kalau riset ECM gagal itu kedipannya tidak sesuai kan. Kalau berhasil itu kedipannya jangkauan dari kedipan awal ke kedipan selanjutnya itu ada beberapa sekian detik, dan itu terus menerus. Dan jika gagal, maka kedipannya ya akan berantakan. Kadang ada yang tetap sesuai kode kerusakannya, seperti 12 ya tetap 12, kalau 8 ya tetap 8 gitu. Kadang ya nyala terus dan berkedip, ya itu tandanya berarti gagal. Dan harus ulang dari awal lagi caranya. Bisa dipahami? Ya benar jawabannya. Ya, ada yang lagi enggak? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Pesannya adalah sayangi dan cintai motor kalian, dan karena dari motor tersebut kalian bisa dapat berangkat ke sini menuntut ilmu supaya kalian bisa sukses semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamal Madani dan teman saya Ahmad Farid Ujal Fandi. Saya Ahmad Bisa Putra. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Ini saya akan membacakan kedipan dan kerusakan. 1 kedipan manifold absolute pressure, 7 kedipan engine oil temperatur, 8 kedipan throttle position, 9 kedipan intake air temperatur, 12 kedipan injektor, 20 kedipan O2 sensor, 29 kedipan idle air control valve,
33 titipan, engine kontrol mobil 54 titipan, bukan engine sensor. Baik, itulah kode jumlah kedipan dan kerusakannya. Lanjut, sini saya akan membacakan permasalahan dan gejala. Permasalahan gejala: mesin sulit dihidupkan pada suhu rendah 80 Celcius. Terjadi kemungkinan penyebab terjadi malfungsi ECT sensor atau rangkaiannya. Konektor ECT sensor rusak atau longgar. Menentukan kerusakan: ECT sensor dengan kode ke depan 7 mengalami kerusakan. Langkah perbaikan: periksa dan perbaiki. Permasalahan: akselerasi mesin buruk. Terjadi malfungsi TP sensor atau rangkaiannya. Konektor TP sensor rusak longgar. Menentukan kerusakan: TP sensor dengan kode ke depan 7 mengalami kerusakan. Langkah perbaikan: periksa dan perbaiki. Permasalahan gejala: mesin tidak bisa hidup. Konektor injektor rusak. Terjadi malfungsi injektor atau rangkaiannya. Menentukan kerusakan: injektor dengan kode kedipan 12 mengalami kerusakan. Langkah perbaikan: periksa dan perbaiki. Permasalahan yang nomor 4, sepeda motor berbuat sensor MAP rusak. Soket sensor MAP longgar. Menentukan kerusakan: sensor MAP memiliki satu kedipan jika bermasalah. Langkah perbaikan: tidak diperbaiki, jika tidak bisa diperbaiki diganti. Baik, kita akan membacakan cara mereset attitude atau setting kode. Langkah pertama, pastikan tidak ada kode kerusakan pada mobil. 2. Pastikan kunci kontak pada posisi on. 3. Buka tutup DLC. 4. Siapkan ECS konektor 5. Kemudian jumper DLC dengan ECS konektor 6. Kemudian pilih setting attitude kalau mode yang akan digunakan. 7. Settinglah selesai. Setelah selesai memilih mode sesuai RDPL, kemudian bukan gas sepenuhnya sampai mentok dan ditahan. 8. Kemudian putar kunci kontak ke posisi on. 9. Jika setting attitude berhasil, lampu indikator mobil akan menyala sesuai dengan mode yang digunakan. Baik, itulah presentasi kami. Ada pertanyaan? Silakan. Selain TP-nya apa yang mengakibatkan sepeda berbet? Selain TP. Mungkin dari bensinnya yang kecampur air, pulpamnya terlalu kecil, bahan semprotannya, dan kotor. Kotornya kotor bensinnya kotor. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Terus apa lagi? Ya, itu aja. Nabila. Kurang-kurang. Ada yang bisa menambahkan? Yang mengakibatkan berbet selain dari TP, apa lagi? Maaf. Terus apa lagi? Kamu jawab diri. Terus apa lagi? Selain dari MAP, bisa dari IA, EACP. Ya. Tapi EACP kan sudah dibahas kemarin. Ya. Kemudian bisa juga injektornya betul, semprotannya betul, tekanannya peluang sudah bisa berpengaruh pada akselerasi mesin buruk atau berbet. Ya. Ada yang tanyakan lagi nggak? Ya. Ya, lagi. Mesinnya aman, Pak. Mesinnya
fungsinya map. Map, fungsinya map. Fungsi map dalam mendeteksi tekanan udara. Tekanan udara. Pada titik mana? Sudah, saya lengkapin jawabannya. Jadi fungsi dari map, kalau mapnya rusak kemarin kerjanya sudah bisa berbet. Fungsinya untuk mendeteksi tekanan udara pada intake manifold atau throttle body tempatnya. Jadi kalau ada map jadi satu sama IACP. Kalau nggak ada map hanya ada IACP-nya saja. Kayak gitu. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Ada tanya lagi nggak? Ya dong. Apa fungsi merisat DCM? Ayo, jawab. Merisat DCM adalah untuk mengalibrasi supaya menjadi standar awal. Iya dong. Sebentar. Untuk mengalibrasi. Untuk mengalibrasi supaya motor menjadi standar awal. Lebih dijelaskan nanti, maksudnya lebih rinci. Ya saya baru jawab, saya bingung sama satu ini. Jadi kalau rusak kan ada tandanya. Kalau nggak di reset, otomatis tanda itu akan muncul terus. Jadi biar sepeda motor itu prima seperti waktu sebelum rusak, harus dilakukan adalah reset ECM. Kalau di reset ECM masih belum bisa, lanjutkan ke reset EP, setelah itu disetting mode. Biar keadaan sepeda motor itu di pada posisi standar lagi, standarnya dari pabrik seperti itu. Itu ya? Udah cukup. Ada yang tanya lagi? Ya, Nabila. Kalau ECM rusak apa yang terjadi pada sensor-sensor lainnya? Sensor DCM bukan otak dari semuanya. Ya, terus kalau rusak. Kalau sensor rusak tidak bisa mengendalikan semuanya. Jadi berantakan semuanya. Jadi sepeda motornya nggak bisa nyala. Berantakan. Berantakan. Ya kayak otakmu. Mikirkan siapa berantakan? Alvin. Ya kalau ECM-nya rusak jelas otomatis sepeda motornya nggak akan bisa hidup. Selesai jadi baru. Tapi kalau ECM-nya yang rusak berarti kan ada indikasi-indikasinya dulu. Entah itu trouble atau dari sensornya itu yang salah informasikan. Kalau biasanya yang paling riskan itu jumpernya yang salah. Bisa mengakibatkan ECM-nya jebol atau kopong. Ya jelas. Silakan ditutup. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika penjelasan kami kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup tangan, tutup tangan. Kelompok kemarin nih, silakan masuk depan. Masih terakhir. Ini kan Alvin. Ayo.
dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mendiagnosis kerusakan gangguan berupa indikator kode sistem injeksi PCMFI, menganalisis kerusakan gangguan berupa indikator kode sistem injeksi. Saya di sini akan membacakan kedipannya. 1 kedipan manifold absolute pressure, 7 kedipan engine oil temperature atau engine coolant temperature, 8 kedipan throttle position, 9 kedipan intake air temperature, 12 kedipan injektor, 21 kedipan O2 sensor, 29 kedipan idle air control valve atau IACV, 33 kedipan engine control module atau ECM, 50 kedipan bank angle sensor. Hasil pemasangan kendaraan. 1. Mesin sulit dihidupkan pada suhu rendah 80 derajat Celcius. Monitor mesin ECT sensor atau rangkaiannya. Monitor ECT sensor rusak atau longgar. Melakukan kerusakan. ECT sensor dengan kode menuju mengalami kerusakan. Langkah perbaikan, periksa dan diperbaiki. 2. Akselerasi mesin diberi kemungkinan penyebab terjadi malfunksi TP sensor atau rangkaiannya. Monitor TP sensor rusak atau longgar. Penurunan kerusakan TP sensor dengan kode kehidupan menuju mengalami kerusakan. Langkah perbaikan, periksa dan diperbaiki. 3. Mesin juga bisa itu kemungkinan penyebab terjadi malfungsi injektor atau rangkaiannya, menunjukkan kerusakan injektor dengan kode kehidupan 12 mengalami kerusakan, maka perbaikan, periksa dan diperbaiki. 4. Usia motor berbut pada dataran tinggi, kemungkinan menyebab terjadi kerusakan pada sensor MAP dan rangkaiannya, menunjukkan kerusakan MAP dengan kode kehidupan atau mengalami kerusakan, langkah perbaikan, diperiksa dan diperbaiki. Dan di sini saya akan membacakan cara meriset ECM. Buka tutup cover sehingga nampak soket DC. Tancapkan kabel SCS, putar kontak on, dan jabut SCS kurang dari 5 detik. Tancapkan lagi. Setelah itu kontak on. Sekian dari kelompok 4. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jelaskan cara meriset TP. Meriset TP. Tancapkan kabel SLS pada soket EOT, kontak off. Pada kontak off, tancapkan SLS pada kabel EOT, sensor EOT. Kontak on. Setelah ambil berkedip, jabut, lepas. Kalau mau berkedip dengan cepat itu sudah berhasil. Kontak biokal. Lepas apa? Dilepas, jabut. Lepas. Ya, ada yang lagi enggak? Ya, ada juga. Kalau di dataran tinggi kan wajib disetting mode. Iya. Kalau nggak disetting ini apa yang terjadi nggak boleh kesini? Kalau jadi setting mode, itu akan berat. Molor, molor. Ya, ada lagi? Kenapa sensor apa soket itu bisa longgar, Pak? Padahal kan sudah ukurannya panas, kok bisa longgar? Bisa jadi saat berkendara terkena panas dari mesin. Leleh. Ada lagi enggak? Ada lagi? Jika terjadi kegagalan fungsi pada rangkaian sensor map apa? Hah? Jika
pada rangkaian sensor map. Pada saat sepeda motor digunakan untuk menanjak, itu biasanya sama seperti saat motor jadi mode. Karena fungsinya map kan sebagai pengganti mode. Karena map itu sudah otomatis, tidak perlu disetting lagi. Sudah. Ada tanya lagi nggak? Sudah, kalau sudah silakan ditutup. Ayo, ada lagi. Itu berupa informasi karena negara yang masuk ke intek manipul adalah itu berupa informasi atau deteksi karena negara yang masuk ke intek manipul adalah yang masuk yang mendeteksi apa? Yang mendeteksi udara. TV. Rotor posnya. Benar apa enggak? Udara ya udara dan TP. Kalau mendeteksi udara masuk, kan tadi sudah saya jelaskan. IACP Pak. IACP sama MAP. Kalau TP itu hanya mendeteksi pembukaan kasutnya saja, kayak throttle-nya kan sudah jelas. Throttle, position, sensor hanya mendeteksi posisi pembukaannya saja. Kalau udara berarti harus ada kata-kata airnya. Absolut kan udara. Kalau intake IACP kan sama, intake air atau berarti deteksi udara. Ya. Udah, ada tanya lagi ya? ya Apa nih? apa bukti dari indikator pada sistem injeksi Untuk menyemprotkan bahan bakar. Udah, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karep-karep muka kah? Dah, baik.
Baik, tadi sudah melakukan presentasi cukup bagus semuanya. Saya sampai bingung siapa yang mendapatkan nilai yang paling tinggi. Rata-rata nilainya 90 sampai 99 semua. Tapi ada satu kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mo, gak leng ngono. Legowo. Ya. Baik, saya tarik kesimpulan untuk presentasi tadi tiap kelompok. Jadi ada perbedaan dari Honda Beat sama Honda Vario itu ada perbedaan. Cara pembacanya kode yang pertama, kemudian yang kedua, kalau Honda Beat tidak perlu dicatatkan SCS sudah bisa baca otomatis. Kalau Honda Vario harus ditancapkan yang namanya SCS terlebih dahulu baru bisa dibaca kedipannya. Kemudian perbedaan yang kedua pada sensornya, ada sensor ECT, apa Nabila? Engine coolant temperatur sama EOT apa Adi? Kalau EOT itu punyanya Beat, kalau ECT punyanya Vario. Nah, itu perbedaannya. Tapi kedipannya sama. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, untuk tes terakhir kita akan melaksanakan post test berupa kuis. Silakan gabung ke kuis. Ada 5, kurang itu siapa lagi yang kasih lop-lop itu? Minta Amir, minta iki lho. Amiruddin. Iya. Sudah semuanya? Baru 7. Minta paketan iki lho. Angger istirahatnya gini toh. Paketan, Pak. Sudah bisa? Baru 7. 15 level. Minta iki lho, hospodan Andika iki lho. Atau Amiruddin. Siji loro sampai 8. Ya, kalau ini masih bisa digunakan ya pakai ini dulu toh. Ini kalau istirahat mesti gak kena wifi nih. Ayo baru 9 anak, masih kurang 7. 10. 11. Nama-namanya Pono, sapa iki Pono iki? Lima 75 828 12. Ariska belum? Siapa yang belum?
Wis. Ariska Ego. Ariska dan Ego. Deus Selatan. Ini jadi Deus Selatan. Mau Ariska dan Ego. Sudah? Kamu sudah? 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 Orang dua. Kamu sudah? 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 Ah, burik. Kena karma deh. Ayo teh kurang petok teh. 575 828. Sudah? Ariska Silvi, Silvi Sapi. Ndih. Sudah ya? Baik, saya mulai, dipersiapkan dengan baik. Dudukmu ke depan. Saya mulai. Jom jejeran. Sini go. Belum ada yang jawab. Itu 575 828. Juga bonus Pak. Enggak, udah ini aja. Enggak apa-apa. Peringkat 1 Aldi masih belum salah. Jadi nanti nilai individu ini akan saya gabungkan dengan nilai kelompok sehingga ditemukan KKM minimal 75. Aldi Dwi betul semua. Pak Azizi salah 2. Aditya Gutama kurang 1 soal. Di Aditya kurang 1 soal. Nabila salah 2. Ayo penentuan. Benar naik, salah turun. Ayo Aditya. Salah. Sudah semuanya, saya akhiri ya kuisnya. Peringkat 1 Aldi, peringkat 2 Aditya Gutama, peringkat 3 Aziz. Kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Sudah. Sebelum saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini,
ini untuk evaluasinya sudah lulus semuanya, nilainya sudah di atas KKM semuanya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian besok hari Senin memakai Katalpak semuanya. Ya, kita praktek sistem PJMFI. Kalian sudah mendiagnosis, mengidentifikasi, menganalisis, menyimpulkan permasalahan, kita praktek untuk hari Senin membawa Katalpak semuanya untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada sistem PJMFI. Bisa dimengerti? Ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini apakah ada yang tanyakan? Ya. Sudah paham semuanya? Ya. Menyenangkan apa tidak? Ariska kenapa? Gak apa-apa. Perutnya sakit? Dah, karena sudah tidak ada yang tanyakan, sudah menyenangkan semuanya, sudah paham semuanya, Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.